aduh dengar beritanya langsung terbayangkan gimana momen-momen ketika Rasulullah mau meninggal dunia. Tapi ternyata Rasulullah memang sudah tahu gitu, udah ada firasat seperti itu. Jadi apa ya, terbayang sedihnya, terbayang bagaimana perasaan Aisyah dan para sahabat juga. Semoga ini bisa menambah keimanan kita, semakin mencintai Rasulullah dan juga agama kita pastinya ya. Amin. Pasti. Selanjutnya kita punya pembahasan seperti apa kalau suami lagi marah, cara meredamnya gimana nih? Penting banget ini buat para istri ya. Jadi biar kita bersiap-siap seperti apa, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang. Kalau suami marah? Ini temanya menarik sih, karena emang sepanjang perjalanan pasti kalau suami marah kita tetap lihat situasi, dan semakin bertambah usia biasanya beda sih cara penanganannya. Lebih dewasa pastinya ya? Pastinya biasanya. Emang kalau kamu gimana? Diamin aja dulu, ntar pasti dia baik sendiri. Tapi emang benar sih, kalau marah kan kita harus menenangkan dulu. Tapi gimana sih porsinya dalam Islam seorang istri menghadapi suami yang lagi marah? Ini dia. Bagaimana cara meredam kemarahan suami? Pemirsa, sesungguhnya tidak ada rumah tangga yang sepi dari masalah dan berbagai rintangan di dalamnya. Begitu pula tidak ada seorang suami yang tidak pernah marah dan emosi di dalam sebuah keluarga. Namun, meskipun di dalam sebuah rumah tangga terdapat kemarahan, jangan pernah berpikir bahwa semua itu adalah pertanda sumber cinta di antara keduanya telah hilang dan memudar. Justru semua hal tersebut adalah ujian untuk lebih mempererat hubungan di dalam rumah tangga. Meski demikian, seorang istri yang cerdas tentu tahu bagaimana cara untuk meredam kemarahan suaminya dengan tenang dan penuh kecintaan. Dan berikut cara meredam kemarahan suami diantaranya adalah: jangan membalasnya dengan kemarahan. Jika seorang suami sedang marah dan kesal, sebaiknya cara pertama yang dilakukan seorang istri adalah berusaha untuk meredam kemarahannya. Dalam hal ini jangan sampai seorang istri menyambut kemarahannya dengan keluhan mengenai anak-anak atau keruwetan dan keprihatinan rumah tangga. Dan agar kemarahan tersebut cepat terselesaikan, sebaiknya seorang istri jangan membantah dengan pertanyaan tentang hal yang tidak mengenakan, kecuali jika ia mengutarakannya. Ingatlah sabda Rasulullah SAW yang artinya, siapa saja istri yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya meridhoinya, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Setiap kali mengingat hadis tersebut, menyelami dan mempraktekannya dengan senang dan yakin, tentu kita akan melihat manfaat yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka dari itu, jika kita melihat sang suami sedang marah dan kesal, berusahalah untuk meredam kemarahannya dan jangan membantah dengan pertanyaan tentang hal yang tidak mengenakan. Kemudian, meminta maaf terlebih dahulu merupakan cara selanjutnya untuk meredam kemarahan suami. Di dalam rumah tangga, ketika seorang istri melakukan kesalahan dalam suatu pekerjaan, misalnya terlambat melaksanakan beberapa tugas rumah tangga karena sibuk berbicara di telepon, dan pada saat itu suami sedang bersama di tempat, maka panggillah ia dengan nama yang paling disukainya. Lalu ajukan permintaan maaf dan utarakan alasan keterlambatan pada saat menjalankan tugas, sehingga ia merasa bahwa kita telah menyadari bahwa tindakan tersebut adalah salah. Kemudian bersabarlah dengan ungkapan yang mungkin akan dilontarkannya, karena jika kita bersabar dan tidak merespon atau mengkritik kembali, maka hal tersebut telah membuang sebagian kemarahannya. Sesungguhnya, meminta maaf dapat mendatangkan tawa suami. Tengoklah bagaimana para istri-istri Rasulullah SAW meminta maaf kepada beliau, meski mereka yang berada dalam posisi marah. Dari Umar bin Khattab, dia mengatakan, kami kaum Quraisy sangat berkuasa terhadap kaum perempuan atau istri-istri. Dan ketika kami datang ke tempat orang-orang Ansor, kami terkejut karena mereka adalah kaum yang dikalahkan toleran oleh istri-istri mereka. Maka mulailah istri-istri kami mengambil atau meniru etika perempuan-perempuan Ansor. Kemudian aku bertengkar dengan istriku. Kemudian dia kembali untuk meminta maaf kepadaku. Namun aku tidak ingin dia kembali minta maaf. Maka dia bertanya, kenapa engkau tidak senang aku kembali kepada engkau? Demi Allah, sesungguhnya istri-istri Rasulullah SAW kembali meminta maaf kepada beliau, sekalipun salah seorang di antara mereka marah terhadap Rasulullah dari siang sampai malam hari. Hadis riwayat Bukhari. Melakukan sholat sunnah bersama untuk mendinginkan suasana.
merupakan cara terbaik yang dapat dilakukan seorang istri untuk meredam kemarahan sang suami. Dalam kondisi ini, jika suami yang marah sedang berdiri, maka ajaklah ia untuk duduk dan berbicaralah kepadanya dengan baik. Karena di dalam agama Islam, kita telah diajarkan cara untuk mengatasi kemarahan yang diantaranya adalah jika sedang marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah duduk. Dan jika sedang duduk, hendaknya berbaring. Dan bisa juga dengan mengambil air wudhu agar menurunkan emosi yang sedang bergejolak. Atau ajaklah suami untuk melakukan salat sunnah bersama. Di dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya marah itu bara api dalam hati manusia. Tidaklah engkau melihat merahnya kedua matanya dan tegangnya urat darah di lehernya. Maka barang siapa yang mendapatkan hal itu, maka hendaklah dia menempelkan pipinya dengan tanah atau sujud. Hadis riwayat Tirmidzi. Pemirsa, sesungguhnya marah dan emosi adalah tabiat manusia. Kita tidak dilarang marah, namun diperintahkan untuk mengendalikannya agar tidak sampai menimbulkan efek negatif. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik orang adalah yang tidak mudah marah dan cepat meridai, sedangkan seburuk-buruk orang adalah yang cepat marah dan lambat meridai. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa beriman, demikianlah pemaparan mengenai cara meredam kemarahan suami. Semoga dengan pemaparan tadi dapat membantu para istri dalam meredamkan kemarahan suami dengan cara yang terbaik. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berdoalah kepadanya dengan baik, karena di dalam agama Islam kita telah diajarkan cara untuk mengatasi kemarahan yang diantaranya adalah jika sedang marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah duduk. Dan jika sedang duduk, hendaknya berbaring. Dan bisa juga dengan mengambil air wudhu agar menurunkan emosi yang sedang bergejolak. Atau ajaklah suami untuk melakukan salat sunnah bersama. Di dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya marah itu bara api dalam hati manusia. Tidaklah engkau melihat merahnya kedua matanya dan tegangnya urat darah di lehernya. Maka barang siapa yang mendapatkan hal itu, maka hendaklah dia menempelkan pipinya dengan tanah atau sujud. Hadis riwayat Tirmidzi. Pemirsa, sesungguhnya marah dan emosi adalah tabiat manusia. Kita tidak dilarang marah, namun diperintahkan untuk mengendalikannya agar tidak sampai menimbulkan efek negatif. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik orang adalah yang tidak mudah marah dan cepat meridai, sedangkan seburuk-buruk orang adalah yang cepat marah dan lambat meridai. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa beriman, demikianlah pemaparan mengenai cara meredam kemarahan suami. Semoga dengan pemaparan tadi dapat membantu para istri dalam meredamkan kemarahan suami dengan cara yang terbaik. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang paling penting adalah ketika suami lagi marah, kita juga jangan jadi kebawa marah gitu. Karena biasanya yang satu lagi marah, tapi kalau yang satu dalam kondisi lebih tenang, itu semuanya akan lebih enak. Biarkan dia keluarkan marahnya dulu. Kalau lagi berdiri, duduk dulu yuk. Kalau lagi duduk, suruh ajak tiduran aja dulu. Jadi yang penting dia tenang aja dulu. Benar. Nah ini juga berlaku untuk sebaliknya. Kalau istri lagi marah, suami juga harus mengikuti nih. Diamin dulu, tenangin dulu, atau mungkin kasih hadiah. Kasih gift itu bisa bikin happy ya. Oke, semoga Mas Prabu lagi nonton ya. Dan baik nih, kalau tadi bahas tentang kemarahan, meredamkan kemarahan suami. Sekarang juga pengen bahas tentang gimana sih kalau rumah tangga udah bertahun-tahun, mungkin belasan tahun, tiba-tiba ada dalam titik jenuh. Nah, itu gimana dia ngatasinnya? Kita bahasnya nanti, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.